Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Subekti dan juga Regita Handayani. Di sini akan mempresentasikan penugasan PJBL tentang pengkajian pada lansia. Langsung kita mulai saja. Yang pertama, identitas klien. Namanya Nyonya Nurhuda, tempat tanggal lahir di Peniangan 25 Mei 1955, usianya 66 tahun. Alamat Peniangan, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Jenis kelamin wanita, suku Lampung, agama Islam, pendidikan SD, status perkawinan kawin. Kemudian untuk keluarga penanggung jawab atas nama Nyonya Latifah Suryani, alamat Peniangan, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Hubungan dengan lansia adalah anak kandung. Langsung kita masuk kepada pengkajian khusus. Yang pertama yaitu pengkajian indeks PSGI. Nyonya Nur tidur pada pukul 22 malam, kemudian untuk membutuhkan waktu untuk tidur 15 menit, kemudian bangun pada jam 4 pagi. Kemudian untuk durasi lama tidurnya yaitu adalah 5 jam. Selanjutnya, tidak bisa tidur dalam waktu 30 menit, tidak ada dalam sebulan terakhir. Kemudian terbangun di tengah malam atau dini hari 1 kali dalam seminggu. Kemudian harus bangun untuk menggunakan kamar mandi, tidak ada. Sulit untuk bernafas saat tidur, tidak ada. Batuk atau mendengkur keras saat tidur, tidak ada. Merasa kedinginan sekali seminggu, merasa terlalu panas saat tidur, tidak ada. Mengalami mimpi buruk, tidak ada. Merasa nyeri, tidak ada. Selanjutnya, selama bulan ini berapa sering minum obat untuk membantu tidur, tidak ada. Kemudian mengalami kesulitan untuk terjaga ketika makan atau dalam kegiatan sosial pada siang hari, tidak ada. Kemudian seberapa banyak masalah yang dihadapi sehingga tetap bersikeras dan semangat untuk menyelesaikannya, kurang dari sekali seminggu. Kemudian selama bulan ini apa kualitas tidurnya cukup baik. Untuk penilaian PSQ-nya didapatkan hasil kurang dari 5, yaitu kualitas tidur baik. Kemudian pengkajian khusus yang kedua yaitu adalah Moore-Vale Scale atau IMFS. Nama lansia Nyonya Nurhuda, umur 66 tahun, tanggal 29 April. Pengkajian apakah lansia mengalami jatuh dalam 3 bulan terakhir, tidak ada. Kemudian apakah memiliki lebih dari satu penyakit, ia merasakan nyeri di bagian pinggang. Kemudian alat bantu jalan menggunakan tongkat ketika merasakan sakit pada pinggang dan kaki. Kemudian tidak terpasang infus. Lalu gaya berjalan berpindah, bisa berjalan dengan mandiri. Kemudian status mentalnya, Nyonya Nur menyadari bahwa kondisinya yang sudah semakin tua. Untuk total nilainya yaitu 55, kemudian tingkat resikonya adalah resiko rendah, yaitu selanjutnya pengkajian khusus yang selanjutnya adalah Braden Scale. Nama lansia Nyonya Nur, nama pemeriksanya Regita, tanggal 29 April. Untuk persepsi sensori, kemampuan mengenal adanya tekanan ketidaknyamanan, hasilnya tidak ada gangguan berespon pada perintah verbal, tidak menderita gangguan sensori. Kemudian untuk kelembaban, derajat kelembaban kulit, jarang lembab kulit, biasanya kering, bersih maksudnya. Selanjutnya untuk tingkat aktivitas fisik
walk frequently. Untuk mobilitasnya tidak ada batasan, mampu berubah posisi tanpa bantuan. Kemudian untuk nutrisinya itu pola makan adekuat, mampu makan semua porsi. Selanjutnya untuk friction dan shear itu tidak ada masalah, bergerak di tempat tidur dan kursi secara mandiri, memiliki kekuatan otot untuk mengangkat beban sempurna, mampu mempertahankan posisi duduk ataupun tidur. Untuk skornya yaitu 15-18 yaitu beresiko. Selanjutnya pengkajian khususnya yaitu adalah SPMSQ pada tanggal 29 April, nama pasien Nyonya Nurhuda, jenis kelamin wanita, tingkat pendidikan SD, suku Lampung, nama wawancara Regita. Untuk pertanyaan yang pertama benar, bisa menyebutkan hari, tanggal, dan tahun. Kemudian pertanyaan kedua juga benar. Pertanyaan ketiga juga benar, alamat tempat tinggalnya. Kemudian untuk nomor HP-nya tidak tahu. Kemudian untuk umurnya bisa menjawab dengan benar. Kemudian tanggal lahir juga. Lalu untuk presiden saat ini bisa dijawab dengan benar. Presiden sebelumnya juga bisa dijawab dengan benar. Kemudian nama kecil ibu ini adalah Nur. Kemudian untuk pengurangan angka juga hasilnya benar. Dan jumlah kesalahan hanya 1 tadi di nomor telepon. Fungsi kognitif normal untuk hasilnya. Selanjutnya pengkajian khusus yang selanjutnya adalah Catch Index. Nama lansia Nyonya Nurhuda. Untuk aktivitas kemandirian tidak ada pemantauan perintah atau didampingi. Kemudian untuk mandi juga sanggup mandi sendiri tanpa bantuan. Untuk berpakaian juga mandiri. Selanjutnya untuk toileting juga mandiri, mampu ke kamar kecil, mengganti pakaian dan membersihkan. Untuk pindah posisi mandiri juga poin 1. Bangun, masuk dan bangun dari tempat tidur tanpa bantuan. Kemudian untuk kontinensianya juga mampu mengontrol secara baik berkemih dan buang air besar. Untuk makannya mampu memasukkan makanan ke mulut tanpa bantuan mandiri. Untuk total poinnya adalah 7. Mandiri, masih mandiri semua. Dan interpretasinya adalah 6, yaitu tinggi mandiri. Selanjutnya untuk pengkajian mini nutritional assessment. Apakah asupan makanan menurun selama 3 bulan terakhir? Apakah ada masalah pencernaan? Tidak ada, hasilnya tidak ada penurunan, poin 0. Kemudian penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir, tidak tahu. Kemudian untuk mobilitasnya, bisa bangun dari tempat tidur tapi tidak keluar-keluar. Kemudian untuk apakah menderita stres psikologi atau penyakit akut dalam 3 bulan terakhir, tidak, poin 2. Kemudian masalah neuropsikologis, tidak ada masalah psikologis, poin 2. Kemudian untuk abstraknya body mass index BMI, berat badannya itu sudah kami jumlahkan, itu untuk BMI-nya adalah 22,6, masuk kategori poin 2 BMI kurang dari 23. Kemudian untuk self circumference dalam cm itu 0. Selanjutnya untuk formulir pemeriksaan geriatrik diaphragmatic scale atau GDS versi pendek. Pasiennya Nyonya Nur, usia 66, alamat Desa Peniangan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah puas dengan kehidupan Anda? Jawabannya tidak. Apakah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kenangan Anda? Tidak. Apakah Anda merasa kehidupan Anda kosong? Ya.
Kemudian, apakah Anda sering merasa bosan? Jawabannya tidak. Apakah Anda mempunyai semangat baik setiap saat? Jawabannya tidak. Apakah Anda takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Anda? Ya, jawabannya. Kemudian, apakah Anda merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Anda? Jawabannya tidak. Apakah Anda sering merasa tidak berdaya? Jawabannya tidak. Kemudian, apakah Anda lebih senang tinggal di rumah daripada keluar dan mengerjakan sesuatu yang baru? Ya. Apakah Anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat? Tidak. Kemudian, apakah Anda berpikir bahwa Anda ini menyenangkan? Jawabannya tidak. Kemudian, apakah merasa sangat tidak berharga seperti perasaan Anda saat ini? Ya. Apakah Anda merasa penuh semangat? Tidak. Apakah merasa bahwa keadaan Anda tidak ada harapan? Jawabannya iya. Kemudian, apakah Anda pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada Anda? Jawabannya iya. Untuk total jawabannya yaitu 6. Hasil pemeriksaannya, interpretasinya adalah pasien mengalami depresi karena menjawab iya lebih dari 5, yaitu jawaban iyanya adalah 6. Yang untuk daftar masalah keperawatan klien, setelah kami kaji, klien merasakan nyeri di bagian pinggang, kemudian juga ada cemas dengan kondisi kesehatan yang semakin tua. Untuk diagnosa keperawatan yang kami ambil adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis dan juga ansietas berhubungan dengan kondisi kesehatan saat ini. Untuk analisa datanya, data fokus yang pertama, pasien mengatakan nyeri ketika mengangkat beban, kemudian nyeri bertambah saat mengangkat beban, rasanya seperti terbakar, nyeri terasa di pinggang, skala 7, untuk waktunya itu adalah kadang-kadang. Untuk daftar ceknya kesadaran kompos medis, tekanan darah 130/70 mmHg, respirasi rate-nya 28 kali per menit, suhu 36 derajat, nadi 90 kali per menit. Masalah yang didapat adalah nyeri akut, etiologinya agen cedera biologis. Analisa data yang kedua adalah data subjektifnya. Pasien mengatakan cemas dengan kondisi yang semakin tua. Pasien mengatakan sering berpikir bahwa jika tua nanti tidak ada yang merawatnya. Kemudian untuk data objektifnya yaitu kesadaran kompos medis, tekanan darah 130/70, RR-nya 28, suhu 36, nadi 90 kali per menit. Untuk masalahnya itu adalah ansietas, penyebabnya kondisi kesehatan saat ini. Untuk rencana keperawatannya, diagnosa yang pertama nyeri akut dengan berhubungan dengan agen cedera biologis. Untuk NOC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan masalah nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil yaitu kontrol nyeri. 1. Mengenali kapan nyeri terjadi dari jarang menunjukkan di tingkat ke sering menunjukkan. Yang kedua, menggambarkan faktor penyebab dari jarang menunjukkan ke sering menunjukkan. Menggunakan tindakan pencegahan dari jarang menunjukkan ditingkatkan ke sering menunjukkan. Menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik dari jarang menunjukkan ditingkatkan ke sering menunjukkan. Melaporkan nyeri yang terkontrol dari jarang menunjukkan ditingkatkan ke sering menunjukkan. Untuk NSI-nya yaitu adalah manajemen nyeri. Lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, atau beratnya nyeri. Kemudian gunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri dan sampaikan penerimaan pada pasien terhadap nyeri. Gali bersama faktor yang dapat menurunkan atau memperberat nyeri. Ajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri. Dorong pasien untuk mendiskusikan pengalaman nyeri sesuai kebutuhan. Untuk rencana keperawatan yang kedua yaitu ansietas berhubungan dengan kondisi kesehatan saat ini. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan masalah ansietas pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. Tingkat kecemasan. Yang pertama, rasa takut disampaikan secara lisan dari sedang ditingkatkan ke tidak ada. Rasa cemas disampaikan secara lisan dari sedang ditingkatkan ke tidak ada. Perhatian yang berlebihan terhadap kejadian dalam hidup dari sedang ditingkatkan ke tidak ada. Penurunan produktivitas dari sedang ditingkatkan ke tidak ada. Gangguan tidur dari sedang ditingkatkan ke tidak ada. Kemudian untuk NIC-nya yaitu adalah pengurangan cemas. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan.
Kemudian nyatakan dengan jelas harapan terhadap perilaku klien. Ketika dengarkan klien. Yang keempat, puji kuat atau kuatkan perilaku klien yang baik secara tepat. Bantu klien mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Dukung penggunaan mekanisme coping yang sesuai dan instruksikan klien untuk menggunakan teknik relaksasi. Baiklah, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.